Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feledina Anggreni dengan NIM I07200022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Masuk ke pendahuluan, untuk Indonesia sendiri memiliki banyak perairan seperti laut, teluk, dan selat. Dan hal tersebut membuat Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk pembangunan energi alternatif. Laut sendiri memiliki beberapa energi seperti energi gelombang laut, pasang surut air laut, arus laut, dan energi panas laut. Nah, energi gelombang laut ini bisa dijadikan salah satu pilihan karena dapat diperbaharui, kemudian ramah lingkungan, dapat digunakan dalam jangka panjang, juga merupakan energi yang tidak akan habis dan dapat digunakan secara kontinu. Gelombang laut sendiri merupakan gerak naik turunnya air laut yang membentuk grafik sinusoidal dengan arah tegak lurus dari permukaan air laut. Hal ini disebabkan karena adanya angin yang membentuk gelombang. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut sendiri bekerja dengan mengkonversikan energi kinetik yang dialirkan ke turbin, lalu turbin mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik, lalu diproses oleh generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, lalu disalurkan lagi ke sistem transmisi melalui kabel laut, dan daya sistem yang dibawa oleh kabel laut ini merupakan daya listrik arus arah. Kemudian pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini memiliki kelemahan di mana outputnya itu tidak dapat dijaga secara konsisten dan kontinu karena seperti yang diketahui bahwa gelombang laut eh, angin sulit diprediksi dan gelombang laut tidak bisa secara konsisten memiliki gelombang laut yang besar. Ketika gelombang laut kecil, maka sistem tidak dapat bekerja secara optimal. Kalaupun gaya dorong yang terjadi besar, sistem dapat bekerja secara optimal, tapi proses ini tidak berlangsung secara kontinu. Kemudian masuk ke perancangan pembangkit listrik hybrid di wilayah daerah pantai Tasikmalaya, di mana hybrid di sini menggunakan PLTGL dan PLTS. Untuk beban sendiri, eh, ini terdapat data beban untuk waktu 1 kali 24 jam dengan aturan ASDM. Lalu ada potensi energi surya pada pesisir pantai Tasikmalaya. Kemudian ada konversi energi gelombang laut menjadi angin pada OWC. Sebelumnya pada simulasi ini menggunakan Homer yang eh, pada Homer sendiri tidak memiliki model untuk pembangkit gelombang laut. Jadi di sini yang digunakan adalah turbin. Untuk pembangkit listrik sendiri, di sini terdapat dua model, di mana model pertama dengan spesifikasi yang tercantum di sini, itu memiliki, dari hasil simulasi, itu diketahui bahwa nilai NPC sekitar 26 juta, kemudian ada total biaya terpasang suatu komponen pada awal proyek sekitar 110 juta, dengan biaya operasi perawatan 7.388, dan cost of energy sebesar 6.470 per kWh. Untuk pembangkit listrik eh, model kedua dengan spesifikasi yang tertera berikut, itu menghasilkan NPC sekitar 4 juta, kemudian inisial kapital sekitar 58 juta, dan biaya perawatan sekitar 540 juta, dengan cost of energy sebesar 1.232 per kWh. Nah, dari dua model tersebut dapat diketahui bahwa model kedua ini dengan spesifikasi yang tercantum memiliki mm, efektivitas yang lebih tinggi karena biaya yang dikeluarkan untuk cost of energy lebih kecil dibanding model pertama. Untuk kesimpulannya, energi baru terbarukan menggunakan gelombang laut dapat menjadi pilihan pengganti energi uap yang tidak dapat diperbaharui dengan berbahan dasar fosil. Lalu eh, penggunaan sistem hybrid ini dapat mengoptimalkan penggunaan alam, di mana seperti yang kita ketahui bahwa laut berpotensi menghasilkan angin dan mendapat matahari yang cukup sehingga dapat dibangun mm, PLT hybrid. Jadi PLT tersebut layak dipertimbangkan untuk di pesisir pantai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.